Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Duduknya engkau sekali saja di majelis ilmu bisa jadi itu menjadi sebab modal untuk kamu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini dalam rangka kita thalabul ilmi, mudzakaratul ilmi. Thalabul ilmi min afdhali qurubat wa min afdhalil jihad. Thalabul ilmi adalah merupakan bentuk amal soleh yang sangat mulia dan merupakan bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, dan dia adalah merupakan bagian dari jihad. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama thabata min hadisi Anas bin Malik akhrajahu al-Imam Tirmidzi, man kharaja li talabul ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah. Artinya dia adalah seorang mujahid. Dan orang yang mencari ilmu dibukakan baginya pintu-pintu surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan ke surga. Wal ilmu min mafatihil khair, maka ilmu adalah merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat mawaqif ahlul ilmi wa ahlul iman, yaitu tentang bagaimana orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman disebutkan di dalam sejarah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini sangat populer dan ayat ini banyak orang yang menghafalnya, insyaallah. Allah berfirman,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan akan mengangkat derajat orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Hanya sekedar mengingat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 4 sebab utama seorang hamba akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi ada 4 sebab utama Allah akan mengangkat derajat manusia. Yang pertama dengan sebab iman, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 5. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dengan beberapa derajat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sebab amal soleh seseorang. Hal ini seperti disebutkan dalam surah Thaha ayat ke-75. Surah ke-20 ayat 75 Allah berfirman, "Wa may ya'tihi mu'mina qad amila shalihat wa ulaika lahum darajatul ula." Barang siapa yang datang kepada Allah atau meninggal dunia dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh, maka mereka berada dalam derajat yang tinggi. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba dengan seukuran amal yang dia perbuat. Dan sebab yang ketiga adalah dengan sebab jihad di jalan Allah Ta'ala. Hal ini seperti disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 95-96. Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat tersebut, "Faddalallahul mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatim minhu wa maghfirah wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim." Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad daripada orang-orang yang duduk berpangku tangan dengan pahala yang agung dan derajat darinya. Ini Allah Ta'ala akan memberikan dan mengangkat derajat orang tersebut dengan sebab jihad di jalan Allah Ta'ala. Bisayfihi, dengan pedang-pedangnya, dengan kuda-kuda yang dia tunggangi, dengan pedang yang dia hempaskan, atau mungkin kalau hari ini dengan sebab dia memuntahkan peluru-peluru untuk berperang dengan orang-orang kafir, maka dengan sebabnya Allah akan mengangkat derajat orang itu. Sedangkan sebab yang keempat yaitu dengan sebab ilmu. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang tadi,
yaitu dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan di dalam ayat ini bainal imani wal ilmi, yaitu antara ilmu dengan iman, di mana Allah taala akan mengangkat derajat seorang hamba. Dan kita akan mentadaburi dan mengambil pelajaran dari siratus salaf, yaitu dari perjalanan salafus saleh, bagaimana Allah taala mengangkat derajat mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggabungkan ilmu dengan iman? Para ulama mengatakan di sini ada dua sisi yang sangat penting, di mana Allah taala menggabungkan ilmu dengan iman. Poin yang pertama, ilmu yang pemiliknya akan mendapatkan pujian secara mutlak dari Allah adalah al-ilmu billah. Al-ilmu bi rabbih. Al-ilmu billah wal ilmu ma'rifatullah, ma'rifatu rububiyatihi wa ma'rifatu uluhiyatihi wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi. Ilmu yang pemiliknya akan mendapatkan pujian dari Allah Ta'ala secara mutlak adalah ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Al-ilmu tata'alaku bil iman, yaitu ilmu yang berkaitan dengan iman. Adapun ilmu selain ma'rifatullah, yang otomatis ma'rifatu nabiyyihi, ma'rifatu dinil Islam, adalah tidak akan mendapatkan pujian secara mutlak. Orang tahu tentang ilmu dunia, dia tidak akan mendapatkan pujian dari Allah secara mutlak. Orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah faqih fi dinillah, yaitu orang yang faqih pada agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki orang itu berada dalam kebaikan, maka Allah menjadikan orang itu faqih dalam agama. Artinya dalam agama Islam, menjadi faqih bi kitabillah, faqih bi sunnati Rasulillah. Dia faqih kepada Al-Quran, dia faqih kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keduanya, al-imanus sahih wal iman alladhi yanbani 'alal ilmi. Sisi yang kedua, kenapa Allah menggabungkan antara iman dengan ilmu? Di sini menunjukkan bahwa iman yang benar, iman yang hak, iman yang lurus adalah iman yang dibangun di atas ilmu. Iman yang berdasarkan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka Allah memulai dengan menyebutkan ilmu sebelum berbicara, sebelum beramal. Di sini menunjukkan bahwa iman yang benar, iman yang hak adalah iman yang dibangun di atas ilmu. Yani masabata bidalilin minal kitab wa masabata bidalilin minas sunnah. Allah Ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Iman yang hak adalah iman yang didasari dengan dalil Al-Quran atau didasari dengan dalil dari sunnah. Maka iman yang tidak didasari dengan dalil maka tidak benar, tidak hak dan tidak lurus. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadilah ini menggabungkan antara ilmu dengan iman.
Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Kita berikan misal di dalam sejarah bagaimana Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, bagaimana Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kita lihat dalam surah Al-Kahfi, itu surah yang ke-18. Allah mengabadikan sebuah kisah, yaitu Ashabul Kahfi, orang-orang yang masuk ke sebuah gua li ajli dinihi huruban minasyirki wal bidah wal ma'asi. Itu orang-orang yang masuk ke sebuah gua karena agamanya, karena mereka lari menjauhkan diri dari setiap bentuk kesyirikan dan penyimpangan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang kisah seekor anjing dari Ashabul Kahfi itu. Jadi di antara Ashabul Kahfi disebutkan di situ seekor anjing. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat sebelumnya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi la nadwa min dunihi ilaha. Wa qala Allah ta'ala wa id tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah. Wa ma ya'buduna illallah apa? Wa ma ya'buduna illallah. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Kemudian disebutkan dalam ayat setelahnya seekor anjing. Wa qalbuhum basitun diraihi bil wasid labi tala'ta alaihim lawalaita minhum firara wa la mulita minhum ru'bah. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang beriman kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Mereka adalah para pemberani. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan anjing. Anjing adalah binatang yang najis, yang apabila anjing itu menjilat bezana milik salah seorang di antara kita, maka wajib untuk dicuci 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah, "Idza walagul qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a maratin ulahuna biturab." Kalau bezana salah seorang di antara kamu dijilat oleh anjing, maka cucilah 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dalam satu riwayat ulahuna biturab, cucian yang pertama adalah dengan tanah. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan seekor anjing dalam surah Al-Kahfi di dalam ayat Al-Qur'an? Qala ulama li'annahu yusahibu ahlal iman, li'annahu yuhafidhu ahlal iman, li'annahu yansur ahlal iman. Kenapa seekor anjing itu diabadikan kisahnya oleh Allah Ta'ala dalam Quran, diangkat penyebutannya di dalam Al-Quran? Anjing Ashabul Kahfi, karena anjing tersebut menemani orang beriman, karena anjing tersebut bersama dengan orang beriman, karena anjing tersebut menjaga orang beriman, karena anjing tersebut menolong orang beriman. Mafhumnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Ta'ala mengagungkan seekor anjing karena menemani orang beriman, karena bersama dengan orang-orang beriman, famin babil aula
maka akan lebih mulia jika kita menjadi orang beriman dan menjadi penolong orang-orang beriman, menolong orang soleh, menjadi penjaga seorang ulama, menjadi penolong seorang yang alim, memberikan kenyamanan kepada orang alim. Seekor anjing, karena dia menemani orang beriman, Allah Ta'ala angkat derajatnya. Maka apalagi kalau antum, kalau para jamaah, kalau ikhwan-ikhwan ini menjadi penolong orang beriman, menjadi teman orang-orang beriman, menjaga orang-orang soleh, menjaga orang-orang alim, membela orang-orang alim, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seekor anjing Allah Ta'ala abadikan. Seekor anjing Allah Ta'ala muliakan dalam sejarah. Kenapa? Karena menemani orang beriman. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan wa qalbuhum basidun dira'ihi bil wasid lawi tala'ta alaihim lawalita minhum firara wa la mulita minhum ru'bah. Maka anjing Ashabul Kahfi itu ketika Ashabul Kahfi masuk ke gua, maka anjingnya berada di pintu gua, di mana anjing tersebut dia menjulurkan kakinya, artinya kakinya ke depan, lalu dia menjulurkan lidahnya, sehingga setiap orang yang akan masuk ke gua tersebut menjadi takut dan lari terbirit-birit. Artinya tidak ada yang berani masuk ke gua tersebut karena ada anjing tersebut. Allah Ta'ala abadikan mereka, anjing tersebut, dan Allah Ta'ala menyebutkan kisahnya dalam Quran. Kenapa? Karena bersama orang beriman, karena menemani orang beriman. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah yang pendek Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud. Allah Ta'ala menyatakan di dalam surah yang pendek ini, dalam surah Juz Amma Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud. Siapa ashabul ukhdud? Ashabul ukhdud mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Di tengah-tengah seorang raja yang diktator dan bengis, sehingga Allah Ta'ala berfirman celaka, binasa, atau dalam bahasanya mereka akan diazab, orang-orang yang membunuh ashabul ukhdud. Lalu Rasulullah SAW mengkisahkan tentang ashabul ukhdud ini dalam hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan dulu di situ ada 5 kelompok orang. Yang pertama seorang raja yang menyatakan dirinya Rob Tuhan, As-Sahir, tukang sihir, Ar-Rahib, seorang rahib, As-Sabi, seorang anak masih belum dewasa. Kemudian Al-Mar'ah Was-Sabi, seorang wanita dengan anaknya yang masih bayi. Jadi di situ ada 6 kelompok orang. Maka dikisahkan oleh Nabi SAW, seorang tukang sihir datang ke rajanya dan dia berkata, wahai rajaku, aku telah mendekati masa kematianku, telah tua. Maka pilihkan bagiku seorang pemuda yang aku akan mengajarkan kepadanya sihir.
Karena pada waktu itu seorang raja dijaga oleh tukang sihir. Jadi kestabilannya jiwanya dijaga oleh tukang sihir. Maka dipilihlah di antara para pemuda yang paling dianggap cerdik, cerdas, dan memiliki kemampuan berpikir. Memiliki kemampuan termasuk fisiknya. Maka dipilihlah seorang pemuda untuk mempelajari sihir darinya. Akan tetapi ketika dia akan mendatangi tukang sihir, maka tiba-tiba dia ketemu dengan seorang rohib, seorang pengajar agama waktu itu. Ia mengajarkan tauhid. Artinya ini adalah termasuk orang-orang yang mengambil agama dari Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Jadi masih berada dalam tauhid dia. Lalu mengajarkan ilmu tauhid kepada pemuda itu. Sehingga dalam akhirnya dia tidak belajar ilmu sihir, tapi dia belajar ilmu tauhid. Kemudian dia tertarik dengan ilmu tauhid ini. Sampai satu ketika muncullah seekor binatang melata yang besar yang akan memangsa kaumnya. Lalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika apa yang dia ajarkan oleh rohib ini benar, hak, maka tunjukkanlah kepadaku ayat-ayatnya." Maka akhirnya dia membawa batu dan melempar binatang melata itu, maka matilah. Akan tetapi rakyatnya pada waktu itu ataupun orang-orang waktu itu, mereka musyrik kepada Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala. Maka dianggap si pemuda ini menjadi tenar karena ilmu sihirnya, bahwa dia bisa membunuh binatang besar dengan ilmu sihirnya. Maka terkenallah bahwa dia adalah mahir sihir. Sehingga datanglah salah seorang kepercayaan raja dan datang kepadanya untuk mengobatinya. Maka diobati dan sembuh. Lalu dia berkata, "Engkau telah bisa menyembuhkan." Maka dia pun berkata, "Bukan aku yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan." Maka berimanlah dia itu kepada apa yang diajarkan oleh anak muda ini, beriman kepada Allah dan mengikuti tauhid. Maka sampailah ke kerajaan, bahwa di sana ada orang yang mengakui ada Rabb selain rajanya. Itu yang mengajarkan tauhid, bahwa yang menciptakan bumi dan langit adalah Allah Ta'ala, yang menghidupkan dan mematikan Allah, yang mendatangkan penyakit dan mendatangkan kesehatan adalah Allah. Maka sampailah kepada satu kisah, karena kisahnya panjang dipotong. Akhirnya si anak muda itu dihadapkan kepada kerajaan, dan dia pun diberikan dua pilihan, ima kembali kepada agama kesyirikan ataupun dia akan dibunuh. Maka dia pun memilih untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawalah dia ke sebuah lautan oleh para penggawa kerajaan, dan dia disuruh dipilih dua pilihan, suruh memilih dua pilihan. Ima dia ditenggelamkan ke laut, atau dia kembali kepada agama raja. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan. Maka tenggelamlah orang-orang yang mengantarkannya, dan dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala sehingga datang ke kerajaan lagi. Maka sang raja pun mengatakan, "Sungguh engkau telah mahir ilmu sihir."
Maka dia mengatakan, bukan, Allah yang mematikan. Maka sang raja pun menyuruh lagi para penggawanya untuk membawa dia ke sebuah gunung. Dan agar para penggawanya itu memberikan dua pilihan. Ima kembali kepada akidah kerajaan, mengakui rajanya sebagai Rabb dan tidak ada ilah selainnya, atau dia dilemparkan dari bukit gunung. Maka dia pun berdoa kepada Allah Ta'ala keselamatan. Maka guncanglah gunungnya itu, dan matilah orang-orang yang mengantarkan dia. Maka dia pun balik lagi ke kerajaan. Lalu dia berkata kepada raja itu, wahai raja, sesungguhnya engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali engkau mengikuti perintahku. Maka sang raja mengatakan, apa perintahmu kepadaku? Maka beliau mengatakan, kumpulkanlah seluruh rakyatmu di tempat yang luas, di tempat yang datar, yang luas. Lalu siapkan anak panah, artinya siapkan panah dan anaknya, dan cincanglah aku. Dan jika engkau akan melepaskan anak panahmu, maka ucapkanlah Bismillahi Rabbil Gulam. Bismillahi Rabbil Gulam. Maka sang raja pun mengatakan, aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Maka dikumpulkanlah masyarakatnya, termasuk menteri-menterinya, dan dia pun dicincang. Maka sang raja mengatakan ketika melepas anak panahnya, Bismillahirabbil gulam. Lalu mengenai dadanya dan mati, meninggal dunia, syahid si anak muda itu. Maka serentak dan serempak semua rakyat mengatakan, amantu bi rabbil gulam, amantu bi rabbil gulam. Aku beriman kepada Rabb Gulam, aku beriman kepada Rabb Gulam. Faqadibal Malik, maka sang raja pun murka. Dia mengatakan, bagaimana kalian mengucapkan dan mengikrarkan iman sebelum aku memerintahkan kalian? Apakah kalian mengakui ada Rabb selainku? Maka dia marah, lalu memerintahkan kepada bala tentaranya untuk membuat parit, yang di situ dinyalakan api dari batu dan kayu-kayu. Lalu diremparlah seluruh orang yang beriman dengan api yang menyala. Maka dikisahkan dalam hadis itu, tinggallah seorang wanita dengan bayinya yang masih merah. Jadi tinggal seorang wanita dengan bayinya yang masih merah. Maka para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kisah dari salafus saleh. Si wanita itu ragu setelah sejumlah kaum muslimin, orang-orang beriman di kala itu telah dilempar ke api yang disiapkan oleh sang raja. Dan mereka semuanya syahid waktu itu. Maka tinggallah seorang wanita dengan bayinya. Timbul dalam dirinya keraguan, tapi bukan keraguan tentang iman, tapi antara memilih dia bersiasat karena dia memiliki janin. Memiliki bayi yang masih merah. Dia merasa kasihan kepada bayi ini. Seandainya dia meloncat ke api itu, maka tiba-tiba bayi yang masih merah bisa berkata-kata, dan bayi itu mengatakan, isbiri ya ummi fa inna mau'idakil jannah. Maka bayi yang masih merah itu berkata, wahai ibuku, bersabarlah engkau, karena sesungguhnya janji Allah bagimu adalah surga. Maka dia pun meloncat dengan membawa bayinya yang masih merah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebuah kisah dalam Quran. Itu tentang Ashabul Ukhdud. Lalu Nabi SAW mengkisahkan kisah ini.
kecuali karena mereka memiliki sikap yang jelas dalam iman. Bagaimana ahlul iman keteguhannya? Bagaimana ketika iman itu telah singgah di dalam hati? Maka walaupun dahsyat ujian, walaupun dahsyat cobaan, maka tidak membuat mereka takut dan tidak membuat mereka lari dari iman itu. Oleh sebab itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah menghendaki orang itu menjadi baik, maka Allah akan mengujinya. Jadi kalau kita dicintai Allah dan kalau kita ingin dijadikan ahlul khair oleh Allah, akan diuji. Maka bersiaplah dan teguhlah dan sabarlah ketika ujian itu datang. Sebab dengan ujian itu Allah akan mengangkat derajat kita. Karena hikmah dari ujian, hikmah dari fitnah ada dua setidaknya. Jadi hikmah dari fitnah itu ada dua. Hikmah dari ujian itu ada dua. Yang pertama, li raf'id darajat, untuk mengangkat derajat seorang hamba. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh telah diuji orang-orang yang beriman sebelum mereka. Artinya diuji orang-orang sebelum kita. Maka ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba, dari ujian beriman, ujian kita berpegang teguh pada sunnah, mendapatkan cacian umpamanya, dikucilkan dan semisalnya, maka ujian ini akan mengangkat derajat kita. Dan yang kedua, tidak diragukan lagi bahwa ujian adalah apa? Liraqil khotoya walitakfiri dunub. Dan tidak diragukan lagi bahwa ujian adalah sebagai sebab dosa kita dihapus oleh Allah Ta'ala, akan menghapus dosa kita. Maka oleh sebab itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, mereka memiliki kesabaran yang sangat tangguh dan yang sangat kuat ketika mereka mendapatkan ujian. Dan ini dalam mauqiful iman, ketika iman itu singgah di dalam hati seseorang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat dalam beberapa contoh para sahabat, ketika iman itu ada dalam hati seseorang. Contoh yang pertama, kita lihat apa yang menimpa kepada Ammar ibnu Yasir dan keluarganya. Ketika Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu mendapatkan ujian yang sangat berat, namun pada waktu itu para sahabat tidak ada yang bisa menolongnya. Ketika beliau mendapatkan ujian, bahkan Rasulullah SAW itu lewat, tetapi juga tidak bisa menghalangi kekejaman, kezaliman orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Maka Ammar bin Yasir bertanya kepada Nabi SAW, apa janji Allah atasku jika aku bersabar kepada ujian ini? Faqala Nabi SAW, isbir ya ala Yasir fa inna mau'idakal jannah.
Sabarlah wahai ahlu Yasir, karena sesungguhnya janji Allah atasmu adalah surga. Maka beliau pun sabar. Maka seluruh keluarga Yasir, yakni Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, sabar semuanya. Dan ini lihat mauqiful iman, ketika iman itu ada dalam hati seseorang. Kita lihat sejumlah para sahabat dalam perang Uhud. Jadi ada beberapa kisah dalam perang Uhud tentang syawahid iman, tentang bukti-bukti ketika iman itu singgah dalam hati seseorang, maka akan menjadi kuat dan kokoh bagi mereka. Yang pertama, mungkin antum mendengar seorang sahabat yang namanya Hanzalah. Hanzalah adalah salah seorang pemuda yang baru nikah. Beliau nikah. Pada hari yang Nabi SAW mengumandangkan jihad, dan beliau akad. Lalu beliau dalam bahasa kitab pengantenan malam pertama. Lalu Nabi SAW menyerukan dan mengumandangkan untuk menyerang musuh. Maka beliau pun meninggalkan istrinya dan belum sempat mandi janabah. Jadi setelah beliau berjima belum sempat mandi janabah. Maka beliau pun masuk ke medan perang dan masuk kepada saf kaum muslimin dan menyerang musuh dan membunuh sejumlah orang-orang musyrik. Tetapi beliau terbunuh syahid. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat setelah Nabi SAW dengan mereka melihat jenazahnya. Maka Nabi SAW mengatakan berdasarkan wahyu, wahai lihatlah para sahabatku, bahwasanya Hanzalah sedang dimandikan oleh para malaikat. Dan sungguh dia berkata ketika sakratul mautnya, apa yang dikatakan oleh dia ketika sakratul mautnya? Qala qad ajidu rihal jannati duna Uhudin. Sungguh aku telah mencium surga dari bukit gunung Uhud ini. Lihatlah, ketika iman itu ada dalam hati seseorang, ketika iman itu masuk kepada hati seseorang, maka orang tidak akan ingin, atau dia tidak ingin untuk dipisahkan surga dengan sekedar mandi janabah. Walaupun mandi janabah juga wajib, tetapi di sana ada yang lebih afdal waktu itu, jihad dan mati syahid. Karena mati syahid tidak disyaratkan harus mandi janabah, beda dengan sholat. Maka beliau pun pergi berjihad. Jadi di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ahlul iman terdahulu, mereka tidak ingin dipisahkan dari kebaikan dengan sesuatu yang lain dari urusan dunia. Berbeda dengan kita hari ini. Thalabul ilmi dipisahkan dengan dunia. Thalabul ilmi dipertukan dengan kebutuhan-kebutuhan dunia. Beda, amal soleh dan sebagainya. Yang kedua, lihatlah sejumlah para sahabat yang di tangan-tangan mereka setangkai kurma, yang mereka siap menyantapnya. Jadi mereka sedang duduk-duduk dalam pasukan perang, mereka siap menyantap kurma. Tetapi Nabi SAW mengatakan serang musuh, sekarang mulai perang. Maka mereka melempar kurma-kurma yang di tangannya itu, dan mereka langsung masuk ke pasukan dan menyerang musuh. Lalu mereka pun syahid. Lihat para sahabat ini, mereka tidak ingin surga dipisahkan dengan kurma-kurma itu. Mereka tidak ingin surga dipisahkan dengan biji-biji kurma itu. Dan ini adalah apa? Mauqif ahlul iman minas salafis salih. Dan ini adalah sikap ahlul iman dari kalangan salafus salih.
Mereka tidak ingin surga dipisahkan dengan kurma. Mereka tidak ingin surga dipisahkan dengan bagian dari kehidupan dunia ini dan gemerlapan dunia ini. Jangankan dengan gemerlapannya, mereka tidak ingin dipisahkan dengan hanya sebiji kurma ataupun beberapa biji kurma. Dan inilah mauqif ahlul iman. Sehingga Allah Ta'ala mengabadikannya di dalam ayat Al-Quran tentang mereka ini. Maka pantas para sahabat menjadi contoh bagi kita, menjadi suri tauladan bagi kita. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah ke muka bumi ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Dan kami jadikan kalian itu sebagai umat pertengahan, khiyaran wa udulan, umat yang dijadikan contoh, umat yang dijadikan pilihan, umat yang paling hebat. Kenapa? Karena bukti yang sangat hebat seperti tadi. Nah, ini contoh-contoh yang sangat agung bagaimana ahlul iman. Contoh yang lain jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Musayyirah, perang di masa paceklik, perang di masa Pailit. Adzan dulu mungkin ya. Adzan dulu silakan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kemudian lihatlah contoh yang lain. Apa yang dilakukan oleh sejumlah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dikenal dalam perang Musayyirah, perang masa paceklik. Dalam bahasa kita mungkin ketika situasi kondisi ekonomi sangat lemah, musim kemarau yang panjang waktu itu. Maka kita melihat sejumlah para sahabat yang menunjukkan kepada kita bagaimana iman yang sesungguhnya. Kisah tiga orang sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar ridwanullahi ta'ala alaihim, yang mereka berlomba-lomba dalam sedekah, di mana tiga orang sahabat itu menginginkan menjadi orang yang paling banyak sedekahnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengsedekahkan setengah hartanya. Sedangkan Utsman mensedekahkan 1/3 hartanya. Karena mereka menginginkan waktu itu adalah menjadi orang yang paling banyak sedekahnya. Tetapi bukan membabi riya, karena tidak dikasih tahu orang lain, tetapi terbetik di dalam hatinya. Lalu kedua sahabat ini bertanya tentang sedekahnya Abu Bakar. Bagaimana dengan Abu Bakar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya.
Maka kedua sahabat itu, Abu Bakar dan Umar, berkata, wallahi la usabiquka abada. Demi Allah wahai Abu Bakar, aku tidak bisa mendahului kamu dalam setiap kebaikan. Lihatlah para sahabat ridwanullahi ta'alaihim, ketika iman telah singgah dalam hati mereka dan mereka sangat paham kepada surah Ali Imran. Wasabiqu asari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Mereka bersegera kepada setiap kebaikan. Mereka senantiasa termotivasi, terdorong kepada setiap kebaikan, dan mereka senantiasa terdahulu untuk melakukannya. Kapan? Ketika iman itu ada dalam hatinya. Dan apa yang terjadi kepada para sahabat dalam perang Ahzab? Perang Ahzab yaitu satu peperangan yang sangat berat juga bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena orang-orang kafir bersekongkol dari seluruh orang-orang kafir, Yahudi Madinah, Farsi, Rum, dan orang-orang kufar Quraisy. Mereka bersekongkol untuk menyerang kaum muslimin, menyerang Nabi Sallam dan para sahabat di Madinah. Walaupun dijelaskan dalam surah Al-Mujadilah, Allah berfirman, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian melihat mereka bersatu padu, tetapi sesungguhnya hati mereka bercerai-berai. Maka jangan takut, karena orang kafir semuanya punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, apakah orang-orang yang beriman di kala itu merasa takut dengan jumlah yang banyak? Apakah orang-orang beriman ketika melihat mereka adalah takut? Ketika melihat pasukan yang banyak takut? Maka orang-orang yang beriman tidak. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu, ini orang-orang kafir, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidak menambah mereka kecuali keimanan dan ketundukan kepada Allah. Jadi ketika mereka melihat pasukan orang-orang kafir, mereka mengatakan, ini janji Allah. Kenapa? Karena mereka yakin dengan ayat-ayat, wal akibatu lil muttaqin wa la yansurunallahu may yansuruh in tansurullaha yansurkum. Mereka yakin dengan setiap janji Allah, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wa la yansurunallahu may yansuruh, benar-benar Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Wal akibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik, kemenangan adalah hanya untuk orang-orang bertakwa. Maka orang-orang beriman yakin dalam hatinya, ketika melihat pasukan yang banyak, maka mereka tidak menjadi takut. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Bukan tidak takut mati, tapi yang dimaksud di dalam ayat ini, apa yang dimaksud janji Allah? Bahwa janji Allah kepada orang beriman dua. Imma dia mendapatkan kemenangan, ataupun dia mati syahid, tapi dia akan masuk surga. Maka orang beriman dari sisi yang mana saja dia mendapatkan kemenangan. Jadi orang beriman itu tidak takut. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala?
orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah, imma Allah Ta'ala memberikan kemenangan, imma Allah Ta'ala menjadikan orang itu syahid. Dan kedua-duanya adalah nikmat bagi orang beriman. Kalau dia mati syahid, maka ganjarannya adalah surga. Maka dengan inilah orang beriman tidak pernah takut. Dan kuat dan kokoh imannya di dalam hatinya. Inilah salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Kemudian contoh yang terakhir berkaitan dengan iman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat Al-Quran kata-kata innal ladzina amanu wa amilus shalihat wal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dalam sekian ayat Allah Ta'ala menggabungkan kata-kata iman dengan amal saleh. Maka salafus saleh min ahlil iman, mereka sangat paham ketika disebutkan iman, maka menuntut mereka untuk beramal soleh. Maka lihatlah kepada 3 hadis ini. Yang pertama, para sahabat senantiasa bertanya pertanyaan seperti ini: Ayul a'mal afdal? Ayu shadaqatil afdal? Ayu jihadil afdal? Mereka senantiasa bertanya amal yang mana yang paling afdal, sedekah mana yang paling afdal, jihad mana yang paling afdal. Mereka bertanya tentang sesuatu yang akan diamalkan dan menjadi sebuah jalan ke surga. Beda dengan antum kalau bertanya kenapa sih begini, kan antum begitu nanya, nggak masuk akal. Kalau para sahabat nggak pernah bertanya seperti itu. Mereka bertanya amal apa yang bisa diamalkan, amal yang mana yang bisa mengantarkan ke surga, amal yang mana yang bisa menyelamatkan seorang dari neraka. Mereka bertanya tentang itu. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menguji para sahabat dengan amal. Satu ketika Nabi SAW bertanya, man minkumul yauma shaima? Siapa yang hari ini puasa? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Man minkumul yauma itaba'a janazatan? Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Belum ada yang jawab. Abu Bakar mengatakan, aku. Man minkumul yauma atama miskina? Siapa yang hari ini memberi makan kepada fakir miskin? Enggak ada yang jawab. Abu Bakar mengatakan, ana. Man minkumul yauma ada maridun? Siapa yang hari ini menengok orang sakit? Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang berkumpul 4 amalan tersebut dalam sehari, maka Allah akan membukakan pintu surga baginya. Maka dia akan masuk surga. Lihatlah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, yang mereka adalah ahlul iman, maka dalam setiap harinya senantiasa mengumpulkan amal. Dan hadis yang ketiga sebagai pelajaran tentang iman dan amal, Nabi SAW mengajarkan dalam sholat subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku rizki, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu. Menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlul iman, orang-orang yang beriman mesti setiap hari itu dia punya pembendaharaan amal, mengumpulkan amal. Dan inilah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan demikianlah salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Sehingga para sahabat, kita lihat ada 3 orang yang datang kepada Nabi SAW, walaupun ijtihad mereka adalah salah,
Tetapi ada sisi perkara yang baik dari mereka apa? Ketika mereka datang ke Aisyah radhiyallahu taala anha dan bertanya tentang ibadah Nabi sallam, lalu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Beliau salat malam sampai bengkak kakinya. Dan beliau memanjangkan bacaannya. Maka 3 sahabat itu mengatakan, adapun aku akan sholat sepanjang malam, tiap malam. Adapun aku akan puasa setiap hari. Adapun aku tidak akan nikah. Ya. Memang apa yang akan dilakukan oleh mereka ini salah. Maka Nabi SAW mengatakan, tidur sebagian malam dan sholat sebagian malam, puasa sehari dan berbuka sehari, dan aku pun nikah. Tetapi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, ketika mereka tahu iman, maka mereka ingin bersegera untuk beramal, dan ingin mereka senantiasa mencari amal yang terbaik menurut mereka, dan mereka ingin senantiasa optimal dalam beramal. Nah, ini adalah iman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadallahum wa la yubaddina lahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Maka lihat di sini, Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal soleh akan diberikan kekuasaan, akan diberikan keteguhan, dan akan diberikan keamanan dan kedamaian. Kenapa? Karena memang iman dengan amal soleh itu adalah sebagai sebab itu semua. Nah, ini contoh-contoh iman. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh-contoh ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat hamba yang berilmu. Kita lihat di dalam surah Al-Qasas, dalam surah An-Naml, Allah mengkisahkan seekor burung yang dinamakan dengan hudhud. Jadi Allah Ta'ala mengkisahkan tentang seekor burung yang namanya hudhud. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, di mana mampu memahami bahasa makhluk selain manusia, binatang-binatang, dan dijadikan binatang-binatang itu menjadi bala tentaranya, termasuk semut-semut dan burung-burung. Suatu ketika Nabi Sulaiman akan berangkat melakukan sebuah peperangan, lalu dia tidak melihat seekor burung yang namanya hudhud. Allah mengisahkan, wa tafaqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin la u'adzibannahu adzaban syadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Wa makatha ghayra ba'in faqala ahabtu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka bi saba'in binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum inni wajadtu imra'atan taqluhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim, dan seterusnya ayatnya. Ketika Nabi Sulaiman berjalan dalam peperangan itu, maka hudhud tidak ada, gaib. Lalu dia berkata, aku tidak melihat hudhud. Kemana hudhud? Maka beliau mengatakan, pasti aku akan menghukumnya dengan hukuman yang berat, ataupun aku akan menyembelihnya. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan akan dihukum nih hudhud. Kenapa? Sebab tidak ada. Pamakatha ghayra ba'idin, maka tidak lama kemudian muncullah hudhud. Qala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in binaba'in. Wahai Sulaiman,
sesungguhnya aku mengetahui sesuatu yang engkau tidak tahu. Aku datang dari negeri Sabah dengan kabar yang meyakinkan. Apa katanya? Aku mendapatkan seorang ratu yang memiliki kerajaan yang sangat luas dan rakyat-rakyatnya sangat patuh kepadanya, dan dia pun memiliki singgasana yang mewah. Mereka pada menyembah matahari. Nabi Sulaiman udah marah, akan membunuhnya, akan mencincangnya. Tetapi beliau tidak jadi. Kenapa? Bawa ilmu. Seekor burung yang namanya hudhud dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dikisahkan burung kecil, bukan burung besar. Burung hudhud itu memang indah, ya. Burung hudhud indah, kecil, tetapi berhubung dia membawa ilmu, sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman membebaskannya lagi. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surah ini, dalam surah An-Naml ini, dalam kisah dalam Al-Qur'an? Karena hudhud itu punya ilmu. Jadi kalau seekor burung saja dimuliakan, bagaimana antum? Bagaimana kita? Hudhud saja dimuliakan. Lihat yang kedua, anjing. Syariat Islam membedakan hukum anjing yang punya ilmu dengan anjing yang tidak punya ilmu. Ada yang dinamakan kalbul mu'allam, anjing pemburu. Nabi SAW mengatakan, idza arsalta kalbal mu'allam, kalau kamu melepas anjing buruan, anjing pemburu, lalu ketika melepas anjing itu mengatakan bismillah, maka bila anjing itu menerkam buruan, umpamanya menerkam kijang, menerkam rusa, menerkam kancil dan sebagainya, lalu dia tidak memakannya, kalau kita sempat menyembelihnya maka kita sembelih. Tapi kalau tidak sempat menyembelihnya, halal bagi kita. Kenapa? Karena kalbul mu'allam. Kalau antum melepas anjing biasa, nggak jadi halal itu. Nabi SAW, syariat Islam membedakan hukum buruan antara anjing bukan anjing pemburu dengan anjing yang bukan anjing pemburu. Yang anjing pemburu. Kenapa? Karena ada labelnya mu'allam. Anjing saja dibedakan karena ada label ilmunya. Bahkan di dalam hadis, maniktana'a kalban yankusu min kulli yaumihi min amalihi qirat. Siapa yang memelihara anjing, maka akan berkurang dari amal solehnya setiap hari 1 qirat. Tapi ada yang dikecualikan apa? Kalbul mu'allam, hirasah wa zira'ah, kecuali anjing untuk anjing jaga, anjing untuk berternak, anjing untuk kebun boleh. Kenapa? Ada mu'allamnya. Jadi para pemuda yang saya hormati, anjing saja ketika ada ilmunya dimuliakan. Dan syariat ini membedakan, apalagi seorang mukmin ketika dia punya pemahaman kepada agama. Lalu lihatlah, kalau itu hewan, kalau itu seekor binatang, ketika ada ilmu, Allah mengangkat derajatnya. Sekarang lihat dalam sejarah, Allah Ta'ala memuliakan beberapa nabi di antara nabi yang lainnya karena ilmu. Allah Ta'ala mengkisahkan Nabi Ibrahim dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am adalah surah yang ke-6. Itu ayat 86. Allah Ta'ala berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi.
Allah Ta'ala berfirman, wa tilka hujjatuna, ayat 83, Mbak. Atainah Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajati man nasha. Inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim atas kaumnya, dan kami angkat beberapa derajat siapa yang kami kehendaki. Berkata Imam Malik, itu dengan ilmu. Dan lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan di dalam ayat Al-Quran, beliau memiliki dua ilmu yang sangat kuat, ilmu fis siyasah wa ilmu fil hujjah, ilmu dalam bentuk politik dan ilmu dalam bentuk hujjah, argumentasi. Di sini ada 3 kisah yang sangat kuat. Pertama, disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud. Ketika rajanya mengatakan, ketika beliau berhujah tentang siapa Rob, maka Nabi Ibrahim mengatakan Rob adalah yang menghidupkan dan mematikan. Maka si raja itu mengatakan, wah, saya pun bisa menghidupkan dan mematikan. Orang dibiarkan hidup ya hidup, orang itu dibunuh sama saya mati. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Maka Nabi Ibrahim menjawab, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masriq fa'ti biha minal maghrib fa buhita alladzi kafar. Maka Nabi Ibrahim berkata, wahai Namrud, kalau mungkin dalam bahasa kita hari ini, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari barat, coba kamu sekarang robah dari timur, maka dia pun tidak bisa berkata-kata. Ini hujjah. Yang kedua dan ketiga ini siasah. Ketika Nabi Ibrahim diceritakan dalam Quran bahwa beliau menghancurkan berhala-berhala dan disisakan satu berhala, maka sang raja mencari siapa pelakunya. Maka orang-orang mengatakan, pasti ini seorang pemuda yang dikatakan yuqalu lahu Ibrahim. Bahkan yuqalu lahu Ibrahim, seorang pemuda yang dinamakan Ibrahim. Maka dia pun dipanggil ke kerajaan. Ya. Lalu dia ditanya, kalau bahasa kita mungkin, apakah anda benar yang menghancurkan berhala-berhala ini? Maka dia pun bersiasah. Dia berkata, coba lihat, itu kampak ada di berhala yang paling besar. Barangkali berhala yang paling besar mencakup. Dia merusak berhala yang lain. Maka mereka mengatakan, tahu bahwa berhala itu tidak punya manfaat, tidak punya madharat. Seandainya ada lalat singgah di hidungnya, maka tidak bisa mengusir lalat itu. Hujah ini, siasat. Pintar Nabi Ibrahim. Yang ketiga, dikisahkan bahwa raja dulu, apabila seseorang membawa keluarganya, membawa istrinya, maka sang raja itu mencintainya, diambil gitu, digasap istrinya. Maka ketika Nabi Ibrahim ditanya, apakah ini istrimu? Dia akan mengatakan, min ahli, dia dari keluargaku. Siasat. Dia tidak berbohong, tetapi yang dinamakan dengan tauriah. Ini siasat. Maka Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau karena ilmu. Dan demikian Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan dalam surat Al-Baqarah kita lihat tentang Tolut yang Allah pilih sebagai pemimpin pada waktu itu. Apa? Bastatan fil ilmi wal jismi. Karena Tolut itu seorang pemuda yang memiliki keleluasaan dalam ilmu dan memiliki ketangguhan dalam fisik. Allah Ta'ala pilih. Kenapa? Karena ilmunya. Dan ini makna Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Nah, saya akan akhiri iktibar yang mungkin udah sering diiktibar. Saya berikan contoh sekarang, ilmu. Bahwa Allah Ta'ala benar-benar berjanji akan mengangkat derajat orang berilmu. Saya akan memberikan contoh 3 misal dalam kehidupan kita. Nanti Bilma, kita lihat dari segelas air ini. Lihat para jamaah, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu, para bapak yang saya hormati.
Perhatikan para ibu, ini 1 gelas air. Dengan 1 gelas air ini manusia akan dibedakan derajatnya antara orang berilmu dengan tidak berilmu. Kalau orang berilmu, dia akan memegangnya dengan tangan kanan, maka dia dapat 1 pahala. Sebab Nabi SAW mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Kemudian ketika dia akan meminumnya, seandainya panas, maka dia tidak meniup. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Wala yatanafas bil ina, janganlah kamu bernapas pada bezana. Maka dia dapat 2 pahala. Ketika dia akan meneguknya, maka dia mengatakan bismillah, maka dia dapat 3 pahala. Ketika dia meneguknya sunnah 3 kali, tidak 1 gelas 1 kaligus ya. Walaupun tidak haram, tetapi adab. Tidak seperti mungkin binatang atau apa gitu. Manusia, orang adab beberapa kali, setidaknya 3 kali. Dan setelah dia meminum, dia juga bersyukur kepada alhamdulillah. Berapa pahala? 5 pahala. Sekarang orang minum dengan tangan kiri, ditiup, tidak bismillah, tidak ada pahalanya dengan gelas itu. Tapi orang yang dianugerahi ilmu, orang yang thalabul ilmi, dibukakan pintu ke surga, dibukakan pintu-pintu kebaikan. Kenapa? Ilmu. Mari sekarang antum dengan saya ke WC. Ini WC yang sempit ya. Orang berilmu dengan tidak berilmu berbeda. Orang yang berilmu ketika masuk dengan kaki yang kiri, 1 pahala. Ketika akan masuk mengatakan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, 2 pahala. Ketika dia qadha hajat, tidak memegang dakarnya dengan tangan kanan, dapat 3 pahala. Ketika dia membersihkannya tidak dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri, dapat 4 pahala. Ketika dia qadha hajat, tidak menghadap kiblat, dapat 5 pahala. Ketika dia keluar berdoa gufronaka, dapat 6 pahala. Ini lihat, orang dengan WC dengan dapat 6 pahala. Kenapa? Ilmu. Orang yang tidak berilmu tidak ada pahala dengan WC itu. Tidak dapat kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Maka ini bukti yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ilmu. Kita beri contoh yang ketiga. Ini khusus yang udah nikah. Apa? Jima. Wa fi budi ahadikum shadaqah, dan daging yang kamu miliki ada sedekah. Tetapi orang yang berjima antara berilmu dengan tidak berilmu berbeda. Pertama, orang yang melampiaskan syahwat tanpa dengan akad yang hak, jalannya ke neraka. Pezina atau nikah dengan akad yang tidak hak, mereka dengan daging yang mereka miliki ke neraka sebabnya. Dapat adab. Tapi orang yang melampaskan syahwatnya dengan nikah, nikahnya ada walimahnya, nikahnya ada khitbahnya, pahala. Pas malam pertama contoh ini, ketika dia akan bertemu dengan istrinya, dia sholat 2 rakaat dengan istrinya, mencium kening istrinya dan berdoa, Allahumma inni as'alukal khaira wa khairu ma fiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan dan kebaikan yang ada di dalamnya. Maka akan dibukakan setelah itu kebaikan, nikahnya kebaikan. Kenapa? Karena dia meminta dari istrinya kebaikan dan berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejelekan. Kenapa? Itu lain dengan orang yang nikah tidak seperti itu. Dan ketika akan menyentuh istrinya berdoa, beda. Bismillah, Allahumma jadibna
syaitana wa jinnu syaitana fima razaqtana. Dia berdoa, maka Allah Ta'ala memberikan jaminan kalau punya anak nanti, anaknya tidak akan disentuh syaitan. Anaknya akan lebih akrab kepada kesolehan. Soleh. Kenapa? Karena dia berdoa sebelum jimanya. Beda. Ilmu itu membedakan awal dan akhir. Dan ini adalah ilmu. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan. Ilmu. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, jika antum ingin mendapatkan orang yang mendoakan antum adalah banyak, maka tidak ada yang sebanyak mendoakan ahlul ilmi. Sebab Allah Ta'ala menjelaskan dalam Quran, dan Nabi SAW menjelaskan apa? Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ardi wal hud fi bahriha wa namlata fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Kan antum suka minta didoakan orangnya dan ingin didoakan. Maka kalau ingin mendapatkan doa tanpa kita meminta, jadilah orang berilmu. Sebab Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah, sesungguhnya para malaikat, sesungguhnya penghuni langit, sesungguhnya penduduk bumi, ikan-ikan yang ada di lautan tidak tahu jumlahnya, tidak tahu jenisnya, semut-semut yang ada di sarangnya tidak tahu jumlahnya dan jenisnya, kecuali mereka akan bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi ini yarfa'ul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Didoakan. Ya, sekarang jumlah semut berapa di dunia? Sekarang berapa jumlah ikan di lautan? Tidak ada yang tahu. Dan Allah Ta'ala dan Nabi SAW mengatakan semuanya mereka bersolawat. Apa yang dimaksud solawat? Allah kepada orang-orang berilmu merahmati dan memberkati. Adapun salawatnya para malaikat dan makhluk-makhluk, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah rahmati, berkati dan ampuni dosa orang yang mengajarkan ilmu. Dan ini kemuliaan yang sangat agung. Keagungan yang sangat agung dengan ilmu ini. Dan yang kedua, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang berbeda-beda maknanya. Salah satu hadis mengatakan, idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salasin shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabatu asya' yajri thawabuha 'alal abdi wa huwa fi qabrihi ilman 'allamahu aw nasyarahu ila akhir hadis. Nabi SAW mengatakan ada 7 amalan yang akan mengalir pahalanya kepada seorang hamba padahal dia berada di kuburannya. Jadi pahalanya akan tetap mengalir. Apa di antara yang 7 itu? Nabi SAW mengatakan ilmu yang diajarkan, ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan, ilmu yang didakwahkan, maka akan mengalir kepada dia. Dan dalam kisah yang ma'ruf Imam Syafi'i mengatakan, at-tafakkur sa'ah khairun min mi'ati rakaat. Tafakur sesaat tentang ayat Quran dan mengambil istimbat dan hukum di dalamnya. Tafakur sesaat tentang hadis dan mengambil pelajaran dan hukum yang ada di dalamnya, itu lebih baik ketimbang 100 rakaat, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Sebab orang yang salat 100 rakaat pahalanya akan berhenti ketika dia meninggal dunia. Tetapi orang yang mengajarkan ilmu, dia membaca Al-Quran lalu mentadaburinya, lalu menulis istimbatnya, lalu mengeluarkan istimbatnya dan mengajarkan kepada orang sehingga orang paham kepada isi Al-Quran dan makna dari hadis Nabi SAW, kecuali
akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengambil pelajaran itu. Dan ini adalah kemuliaan ilmu, keagungan ilmu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikianlah salah satu istinbatan pelajaran yang kita bisa ambil dari surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian di malam hari ini adalah sebuah nasihat sehingga tidak perlu kepada sebuah pertanyaan. Akan tetapi perlu kepada sebuah amal, perlu kepada sebuah tatbik dalam kehidupan kita, bagaimana iman yang sesungguhnya dan bagaimana ilmu itu jika singgah dan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang, maka akan meningkatkan derajat orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita menjadi ahlul ilmi, ahlul iman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Duduknya engkau sekali saja di majelis ilmu bisa jadi